Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Garini, NIM 19001843. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian semester pada mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah. Baik, langsung saja. Unsur-unsur yang diperhatikan dalam penyusunan RPP. Sebelum ke unsur-unsurnya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian RPP. Jadi, RPP adalah perencanaan. Sering disebut juga dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah, penyelesaian berupa suatu masalah, atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan. Selanjutnya, unsur-unsur yang diperhatikan dalam penyusunan RPP. 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekati siswa dengan pengalaman langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Langkah-langkah penyusunan RPP. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Indikator. 4. Materi pembelajaran. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Strategi atau skenario pembelajaran. Prinsip pengembangan RPP. Adapun prinsip pengembangan RPP dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan individual peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan peserta didik terkait kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik, yaitu proses pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 4. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memenuhi rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 5. Pengembangan budaya membaca dan menulis. 6. Penekanan pada keterkaitan antara materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu lintas mata pelajaran dan keragaman budaya. 8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Perbedaan silabus dan RPP. Silabus adalah rencana belajar dalam suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Sedangkan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Perbedaan silabus dan RPP. Silabus dipersiapkan untuk keperluan selama 1 semester, sedangkan RPP dipersiapkan untuk 1 pertemuan atau per bab, dan RPP mencakup langkah-langkah pembelajaran sedangkan silabus tidak. Prinsip pengajaran berbasis modul. Pengajaran modul dilaksanakan sesuai aturan petunjuk pelaksanaannya, akan mampu memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan prestasi atau hasil belajar. Sehingga dalam belajar, prinsip-prinsip dengan modul perlu diperhatikan. Pencapaian tujuan oleh siswa merupakan efek dari bagaimana modul dalam belajar. Manfaat pengajaran modul membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut kecepatan dan cara masing-masing,
Oleh sebab itu, mereka menggunakan teknik berbeda-beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan pengetahuan kebiasaan masing-masing. Langkah-langkah pembuatan modul di sekolah. Sebelum ke langkah-langkahnya, kita harus tahu dulu apa pengertian modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Langkah-langkah penyusunan modul: pertama, analisis kebutuhan modul; 2, peta modul; 3, desain modul; 4, implementasi; 5, penilaian; 6, evaluasi dan validasi; 7, jaminan kualitas. Baik, manfaat dalam materi ini adalah dapat menjadi pedoman atau referensi dalam memahami tentang RPP dan langkah-langkah RPP sesuai kurikulum. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Syukron kasiron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.